Oke teman-teman, ini saya sedikit review lagi mobil dari VW, tepatnya di WSC teman-teman. Kali ini di belakang saya ini adalah VW T-Cross. Ya sebetulnya memang ini cc 1000 cc 3 silinder yang notabene saya ingat seperti ya Datsun gitu ya, yang 3 silinder. Tapi ya ini adalah mobil VW yang benar-benar sangat-sangat bagi saya istimewa karena memang bentuknya mewah, dapat mungkin sebagian wah cc 1000 apa, tapi memang ini cukup bertengah. Nanti saya kasih unjuk speknya dari VW T-Cross dan sedikit kita intip apa sih bentuknya dari VW T-Cross ini. Stay tune di channel Adek Tengah Official. Nih sedikit teman-teman, ini adalah VW T-Cross, the new T-Cross. Ini bentuknya mewah banget. Ini dia 3 silinder 1000 cc. Lihat 115 horsepower. Luar biasa kan? cc segitu biasanya kalau ini di Stargazer itu 1500, ini 1000 cc 115 horsepower. Speednya 6 Euro 4, penggerak depan, bensinnya 50 liter. Inilah speknya. Lalu ini adalah T-Cross equipmentnya, ada wireless charging segala macam. Lihat ada sunroofnya. Kita akan lihat sisi mobilnya. Nah ini dia teman-teman, mobil dari Volkswagen T-Cross. Sedikit saya spill, ini masih bener-bener jadul banget ini anak kuncinya. Tuh, masih ada apa namanya, bukaan manualnya masih pakai gigi. Nah ini terlihat sedikit T-Cross memang jarang banget yang punya, tapi bagi saya ini sangat-sangat mewahnya dapat. Dan lihat masih bisa ada logonya. Ini lampunya masih lampu unik sih. Ini lampunya benar-benar masih model bohlam, tapi terangnya cukup lumayan bagus. Nah ini dia, bentuknya mewah. Ini fog lampnya, tentunya ini grill-grillnya buat pendinginannya. Memang depan tidak ada sensor parkirnya, tapi karena ini memang mungkin kelas bawahnya dari VW ya. Nah ini lihat bentuknya teman-teman, mungil, lucu, tapi mewah. Kapan lagi ya kan 1000 cc tapi mewah. Nanti kita lihat dalaman mesinnya. Lihat ini ya, sederhana mobil VW. Ini paling klasik bagi saya, ini unik, tapi bentuknya nggak kalah teman-teman. Lihat, bentuknya sangat-sangat mewah, gila. 1000 cc ada ginian, tenaganya gede. Ini roof railnya sama seperti Tiguan rata-rata ini. Ya. Sederhana, dan ini bannya dia ring 16. Tepatnya dia di 205/60, dan ini standarnya benar-benar mobil mewah ya inilah. Tapi dengan 1000 cc tentunya 115 horsepower cukup lumayan besar untuk di kelasnya. Ini lihat T-Cross nih, bentuknya lucu bagi saya, tapi memberikan suatu gambaran bahwa mobil ini walaupun 1000 cc tapi tidak terlihat seperti 1000 cc. Nah ini masih ada defoggernya, dan ini masih manual ya, masih manual. Sangat-sangat lucu. Bukannya juga, saya juga kalau nggak ini lucu sih teman. Tapi ini bagi saya sih penemuan yang baru. Selama ini kan saya konten Jepang, Korea, Cina, tapi ini Jerman memang beda. Baik itu ketebalannya, kerapihan dia punya ininya, dan ini adalah bagasinya cukup lumayan lega. Kurang lebih ini bagasinya ya sekitar 450-an lah ya. Nah ini dia, lihat masih ada ban cadangannya. Memang hal yang biasa di mobil Jerman. Saya juga cukup kaget, dan saya juga dapat. Nah ini ada kamera mundurnya.
Ini nih teman-teman, bukaan mesinnya bensin sini, dan ini lagi-lagi sangat sederhana, simple, tapi lihat balutan mewahnya ini sih dapat, kelegaan kabinnya dapat, terlihat teman-teman, sederhana tapi wahnya dapat. Nah, ini lampu baca ya, lihat depannya simple dengan 1000 cc ini masih lega. Ini di bundurannya masih lega, apalagi ini standarnya ukurannya udah lega banget. Nah memang ini ciri khas Eropa ya, mungkin seperti inilah kemewahan yang mereka sih. Tapi kedap suaranya saya akuin, kedap suaranya cukup lumayan dapat, mantep banget, mantep. Lihat, nanti kita cek ke depannya apa aja di dalamnya. Nah terlihat bagian depannya memang seperti mobil biasa ya, 1000 cc ya, mungkin saya nggak tahu nih ini adalah mobil murahnya berapa. Nah inilah masih manual, masih pakai anak kunci yang tadi saya sebutkan, lampunya juga ini masih trek tapi overall saya terima kasih sama VW BSD ini udah ada kesempatan ini sangat. Tapi balutannya mewah, jujur ini balutannya mewah, halus ya. Secara fitur memang kalah lah dengan brand Cina yang harga murah itu, tapi ya VW masih bisa, tapi ini nggak bisa maju mundur ya, tapi masih bisa naik turun aja. Overall oke. Nah, masih tachometernya masih manual, tapi ini untuk membantu teman-teman untuk sedikit lebih memberikan kenyamanan. Biasanya sih kalau yang full elektrik ketika satu rusak panelnya pasti semuanya ganti. Terlihat ini mewahnya dapat. Nih coba, ini panel AC-nya juga sederhana. Ini tombol-tombol seharusnya banyak, ini cuma satu, cuma hazard doang. Terus ini wireless charging, nih ada colokannya Type-C, Triptronic masih biasa di Eropa. Nah ini ya, masih pakai tenaga tangan ya kan, biar ototnya gede. ya ini segala macam ya, tidak ada ubahnya. Ini seharusnya sih buat naruh kacamata ya, tapi ya ini nggak ada ya. Oke ya, nggak ada kaca. Oke ya, sayang banget ya, cuma ya tapi ya mewahnya dapet. Dan ini dia masih pakai kunci. Lihat ya, tapi jujur dia ini masih manual semua, tidak ada yang seapa, tapi overall saya suka ini. Kalau ini nyalain, ini pas settingnya, pedal shiftnya tuh, lihat ini teman, pedal shift nih gila, 1000 cc pakai pedal shift, larinya sih kenceng banget ini, luar biasa sih. Ini wiper, ini sen, tapi overall oke lah, masih tachometer gini masih oke lah, masih oke sih bagi saya sih, jujur. Ini masih klasiknya dapat, masih ya lampunya tuh, jujur teman-teman, ini sangat jarang. Biasanya saya udah ini tuh nih lampu jauh segala macam, tapi overall ya inilah mobil dari Jerman ini. Mungkin kalau yang udah fanatik sih, jujur ini mewahnya dapet bagi saya ya. Karena lihat nih, mewahnya dapet, bangkunya juga nyaman, tapi memang segi apa ini leganya dapet ya. Memang kesederhanaan yang ditampilkan oleh brand Jerman yang kayak kalian ini memang salah satu brand Jerman yang saya baru review, tapi overall oke sih.
Dengan fiturnya memang nggak terlalu banyak, tapi untuk keamanannya airbag ya memang semua udah Cina udah airbag banyak, tapi memang kedap suaranya, lihat balutan alusnya di sini ya kan, anak kuncinya masih pakai nih colok ya kan, unik banget, memang jadul. Tapi sisi positifnya adalah dengan tachometer yang tadi saya bilang ini masih manual, memberikan gambaran teman-teman tidak usah khawatir ketika panel yang biasanya di brand Chinese ya udah pakai digital, pastinya satu rusak biasanya rusak semuanya biasanya. Paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini layarnya juga cukup lumayan gede, dan inilah Volkswagen T-Cross. Nah, ini bagian jeroannya dari T-Cross 1000 cc 3 silinder dengan tenaga 115 sih oke. Ini kerapihannya semuanya oke. Dan sayang banget 1000 cc dia punya ini nggak ada peredamnya, dia masih pakai manual, nggak pakai pegas, tapi ya masih bisa dimaklumin ya. Mungkin ini versi harga murahnya lah ya dari VW, tapi overall bagus. Dia punya fitur keamanannya oke sih, tapi dengan mesinnya yang 1000 cc overall bagus. Ini teman-teman. Oke teman-teman, gimana tadi sedikit review nih mobil VW T-Cross. Saya juga cukup lumayan kaget karena memang ini mobil ternyata cc-nya 1000 tapi tenaganya besar 115. Paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan melalui channel Adik Sedatum Official, dan jangan lupa like dan subscribe channel Adik Sedatum Official biar bikin video semangat dan memberikan update mengenai informasi di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih teman-teman.